Tetapi seringkali Bapak Ibu kalau kita mau jujur berbicara tentang damai, acap kali kita salah. Kita salah di dalam mendefinisikan, memahami apa itu damai. Kita cenderung berpikir damai itu ketika semuanya berjalan baik-baik saja. Kita berpikir damai itu kalau segala sesuatu terjadi sesuai dengan yang kita mau. Kita berpikir damai seperti itu Bapak Ibu. Tetapi kalau kita belajar berdasarkan iman Kristen, dalam wawasan dunia Kristen, kita akan mengerti bahwa damai itu bukan tentang ketidakadaan masalah. Damai itu bukan karena tidak adanya persoalan, bukan tentang tidak adanya pergumulan, bukan. Tetapi damai itu adalah tentang kehadiran Kristus di dalam hati kita. Permisi tanya Bapak Ibu, ikan bebas ketika hidup di mana? Di air. Semua tanaman kecuali tanaman plastik akan bebas bertumbuh ketika hidup tertancap di dalam tanah. Pertanyaannya, manusia akan bebas bersuka cita berkembang ketika berada di mana? Bersama dengan Sang Pencipta yang menciptakannya. Ketika Kristus ada di dalam hati kita, itulah damai. Sehingga apapun yang terjadi, maka kita tidak akan terpengaruh. Damai bukan tentang keadaan, damai tentang bagaimana seadanya kehadiran sosok yang memampukan kita untuk menyikapi segala sesuatu dengan tenang, dengan tetap bersuka cita. Ironinya Bapak Ibu, seringkali banyak orang, bahkan orang Kristen pun tidak luput, seringkali mencari damai di luar Tuhan. Sehingga yang terjadi bukannya damai sejati, melainkan damai yang semu. Bapak Ibu, kalau kita mau jujur, orang-orang tertentu ketika berkonflik di rumah, katakanlah suami istri berkonflik di rumah, suami keluar, cari ketenangan, kepuasan di tempat-tempat tertentu, sesaat mungkin hilang, tapi begitu pulang, kembali lagi. Anak-anak muda ketika berkonflik di keluarga, cari damai di mana? Kumpul dengan teman-teman. Sekarang lagi terkenal itu Freddy Wedang Ronde di daerah Teluk Tangku. Kumpul di sana, cerita sampai larut malam, lepas semua beban, pulang rumah kembali lagi. Karena apa? Damai yang sejati belum dimiliki. Bapak Ibu, seringkali kita sebagai orang percaya, katakan kita mengatakan diri sebagai orang Kristen, ada pergumulan, tapi kita bukan cari jalan keluar dari Tuhan, kita justru cari jalan keluar di tempat lain. Dan saya mau katakan Bapak Ibu, jalan keluar yang bukan dari Tuhan sama dengan jalan masuk menuju persoalan yang tidak berujung. Itu sebabnya ada pergumulan, ada tantangan, lari kepada Tuhan, bukan lari dari Tuhan. Orang Kristen sering kali ada pergumulan, ada tantangan, tidak cari damai di dalam Tuhan, justru lari dari Tuhan. Makanya ditawarkan pelayanan, yuk pelayanan singers, yuk pimpin pujian, nanti dululah, lagi begini, nanti begini. Kita berpikir kalau sudah tenang baru siap melayani. Tapi seberapa kita yang sadar ada pergumulan ketika kita mau taat sama panggilan Tuhan, Tuhan beranugerah bagi kita. Bapak Ibu dan semua saudara, damai bukan tentang ketidakadaan masalah, tapi tentang kehadiran Kristus di dalam hati kita. Saudara-saudara, Yesus Kristus disebut sebagai Pangeran Damai, Raja Damai. Pertanyaannya adalah, apa yang dilakukan Yesus sehingga Yesus disebut sebagai Raja Damai? Seorang hamba Tuhan pernah berkata begini, apalah gunanya di dalam gelar-gelar Yesus dituliskan bahwa Yesus itu adalah penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Apa gunanya semua itu kalau Yesus tidak menjadi Raja Damai? Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, waktu dibilang tentang Yesus sebagai Raja Damai, pertanyaannya, apa yang Yesus lakukan sehingga Yesus dikatakan sebagai Raja Damai? Saudara-saudara, di dalam perenungan saya, di dalam studi mandiri saya menemukan bahwa yang dilakukan Yesus sampai dia disebut sebagai Raja Damai, karena Yesus telah mendamaikan Allah dengan manusia. Bapak Ibu yang mengerti dan setuju boleh bilang amin. Karena Yesus mendamaikan Allah dengan manusia. Saudara, pada waktu saya berkata Yesus mendamaikan Allah dengan manusia, itu artinya kehidupan, keadaan kita bersama dengan Allah sebelumnya tidak sedang baik-baik saja. Saudara, sebelumnya manusia telah mengalami kerusakan secara total.
Manusia telah jatuh di dalam dosa. Tidak ada seorang pun yang bisa membebaskan dirinya dari dosa. Dan kapan itu terjadi? Waktu kita baca di dalam Kejadian pasal 3, semua itu terjadi ketika Adam lebih memilih untuk mengikuti bujukan iblis dan kedagingannya, memakan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan buruk. Pada saat Adam memakan buah itu, maka manusia itu jatuh ke dalam dosa dan manusia menjadi seteru Allah. Manusia telah terpisah dengan Allah. Manusia mati secara rohani. Saudara-saudara, kejatuhan manusia di dalam dosa bukan sekadar berbicara tentang melanggar untuk memakan buah, bukan. Tetapi kejatuhan manusia di dalam dosa dengan memakan buah yang dilarang itu mengekspresikan bahwa manusia tidak lagi menghormati Tuhan. Manusia tidak lagi mengindahkan perintah-perintah Tuhan, dan lebih celaka, manusia mau menjadi sama dengan Allah. Iblis bilang begini, tidak, Tuhan itu salah. Pada waktu kamu makan, kamu tidak akan mati. Tapi Tuhan tahu, saat kamu makan buah itu, kamu akan menjadi sama dengan Tuhan. Maka dimakanlah buah itu. Sehingga waktu mereka makan itu hanyalah ekspresi untuk menyingkapkan realitas kerohanian mereka yang tidak mau taat sama Tuhan, tidak menghormati Tuhan, dan mau menjadi sama dengan Tuhan. Itu sebabnya manusia jatuh di dalam dosa. Bapak